Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gunawan dari Prodi Teknik Informatika dengan NIM 24650165 dari kelas D. Jadi, tugas yang diberikan yaitu membuat sebuah algoritma studi kasus menggunakan 3 metode, yaitu yang pertama menggunakan kalimat deskriptif, yang kedua menggunakan pseudocode, dan yang ketiga menggunakan flowchart. Jadi pertama-tama kita harus tahu dulu nih, apa itu definisi kalimat deskriptif dalam algoritma. Definisi kalimat deskriptif dalam algoritma adalah kalimat yang menggambarkan langkah-langkah atau urutan prosedur yang harus dilakukan dalam menyelesaikan suatu masalah secara jelas dan mudah dipahami tanpa menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Yang kedua, definisi dari pseudocode dalam algoritma. Definisi pseudocode dalam algoritma adalah representasi dari langkah-langkah algoritma yang ditulis dalam bentuk yang menyerupai bahasa pemrograman tetapi dalam aturan yang lebih sederhana dan mudah dipahami. Yang ketiga, definisi flowchart dalam algoritma. Definisi flowchart menurut Indrajani tahun 2011 merupakan penggambaran secara grafik dari langkah-langkah dan urutan prosedur suatu program. Selanjutnya, simbol dan fungsi flowchart yang saya gunakan pada kasus saya itu ada 5, yaitu yang pertama, flow direction symbol, berfungsi sebagai penghubung antara simbol satu dan simbol yang lainnya. Yang kedua, terminator symbol, berfungsi sebagai permulaan atau awal serta akhir dari suatu proses. Yang ketiga, simbol input-output, berfungsi untuk menunjukkan input-output tanpa tergantung pada jenis peralatannya. Yang keempat, processing symbol, berfungsi untuk menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer. Yang kelima, decision symbol, berfungsi sebagai simbol pemilihan proses berdasarkan kondisi yang ada. Contoh studi kasus yang saya gunakan yaitu menghitung nilai rata-rata siswa dari 3 mata pelajaran menggunakan 3 metode, yaitu metode kalimat deskriptif, pseudocode, dan flowchart. Studi kasus yang pertama yaitu kalimat deskriptif. Algoritma ini dimulai dengan meminta input dari nilai 3 mata pelajaran siswa. Nilai-nilai ini kemudian dijumlahkan lalu dibagi 3 untuk memperoleh rata-rata. Jika rata-rata lebih dari atau sama dengan 70, maka siswa dinyatakan lulus. Dan sebaliknya, jika rata-rata kurang dari 70, maka siswa dinyatakan tidak lulus. Hasil rata-rata dan status kemudian ditampilkan sebagai output. Studi kasus yang kedua itu pseudocode. Algoritma hitung rata-rata siswa dideklarasikan, yaitu variabelnya ada pertama nilai 1, nilai 2, nilai 3, dan rata-rata. Kemudian tipe datanya itu ada 2, yaitu real dan string. Kemudian mulai masukkan tanda petik 2 nilai mata pelajaran 1. Kemudian baca nilai 1. Selanjutnya masukkan tanda petik 2 nilai mata pelajaran 2. Kemudian baca nilai 2. Selanjutnya, masukkan tanda petik 2 nilai mata pelajaran 3. Kemudian, baca nilai 3. Rata-rata sama dengan nilai mata pelajaran 1, tambah nilai mata pelajaran 2, tambah nilai mata pelajaran 3, kemudian dibagi 3. Jika rata-rata lebih dari atau sama dengan 70, maka statusnya adalah lulus. Selain dari itu, statusnya adalah tidak lulus. Kemudian tampilkan rata-rata nilai 1, kemudian tampilkan rata-rata nilai serta status. Selanjutnya selesai. Studi kasus yang ketiga yaitu flowchart. Diawali dengan start yang dilambangkan dengan simbol terminator. Kemudian simbol-simbol tersebut dihubungkan oleh flow direction symbol. Kemudian input nilai 1, input nilai 2, input dan input nilai 3. Itu dilambangkan dengan simbol input output. Kemudian hitung nilai rata-rata 1 tambah rata-rata 2 tambah rata-rata 3 lalu dibagi 3. Itu dilambangkan dengan simbol proses. Kemudian apakah rata-rata lebih dari atau sama dengan 70? Itu dilambangkan dengan simbol decision. Jika ya, maka akan muncul status lulus. Itu dilambangkan dengan simbol proses. Kemudian tampilkan rata-rata serta status. Itu dilambangkan dengan simbol input output. Kemudian ending. Jika nilai rata-rata kurang dari 70, maka akan muncul status tidak lulus. Itu dilambangkan dengan simbol proses. Kemudian tampilkan
nilai rata-rata, dan status. Itu dilambangkan dengan simbol input-output. Kemudian ending. Ending itu dilambangkan dengan simbol terminator. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.